Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita masih membahas kasus Subang ya, yang secara sudah hampir 2 tahun secara teknis kepolisian atau teknis detektif lah katakan gitu ya, belum bisa terungkap ya. Jadi berbagai usaha polisi kerja kerasnya sudah maksimal, scientific investigation udah maksimal ya. Jadi nggak usah diurut-urut lagi satu persatu. Jadi begini aja, Jakarta ini ke Subang itu cuma jarak tempuhnya naik mobil ya 90 menit lewat jalan tol, atau ya 2 jam lah kalau santai-santai ya, lari 60-70. Nah, atau ke TKP mungkin ya sekitar 2 jam. Jadi di Jakarta ini ada yang namanya Mabes Polri yang untuk menangani masalah-masalah kriminal ya pada tahap awal. Ada yang gedung DPR, ada Istana Kepresidenan, ada Menko Polhukam yang selalu menangani kasus-kasus triliunan, Bo. Ya. Ini kasus ini nggak main-main, kasus yang boleh dikatakan paling kejam, pembunuhannya terkejam di seluruh dunia lah, terkejam di dunia. Jadi bagaimana perasaan ibu, saudara, perasaan bapaknya, anaknya yang ditinggal ya, terus perasaan saudara-saudaranya sekandung, wah sangat pilu, sangat menyakitkan hati, gemas, geram, segala berkecamuk semua di dalam keluarga itu. Belum tudingan-tudingan miring sana sini ya, isu gosip sana sini, jadi membuat tambah galau. Masyarakat sendiri pasti sangat was-was ya, tingkat keamanan pasti ditingkatkan di sana, ronda malam, mungkin juga beberapa sudah banyak yang pasang kamera, 2 atau 3 kamera baik di jalan, di toko ya. Jadi ada perubahan drastis di Subang ini sejak adanya jalan tol, akses jalan tol, adanya airport baru, Kertajati, dan tempat hiburan-hiburan banyak dibangun di sana ya, tempat piknik. Jadi mau nggak mau kehidupan masyarakat berubah ya, pola pikirnya maupun juga adat istiadatnya. Jadi kalau kita lihat nggak jauh dari Jakarta, tapi kok kejadian seperti ini nggak bisa diungkap. Seharusnya anggota DPR itu memanggil keluarga ini, masuk yuk ke gedung DPR yuk rakyat, saya mau tanya kronologi kejadiannya dari mulutnya langsung para keluarga ya. Diundanglah katakan itu 10 orang keluarganya, perwakilan keluarga atau keluarga terdekat, bapak, anaknya, saudara-saudaranya datang ke DPR. Ditanyakanlah sama komisi yang terkait mengenai hukum ya, mengapa dan sampai terjadi seperti itu gitu loh. Nah, berikutnya DPR memanggil tuh Kapolda Jabar, Kapolresnya maupun juga Kapolrinya, panggil minta penjelasan. Jadi semua serba terbuka, dan DPR itu kan tingkatannya Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya, sehingga harus dekat sama masyarakat gitu, dekat sama rakyatnya, apa kesulitan rakyatnya. Ini kan kasus nggak main-main, kasus besar ini, sampai dipantau di luar negeri juga gitu, nggak main-main ini, karena polisi juga sudah maksimal sekali gitu ya. Nah, ini ada apa di balik itu gitu loh. Jadi yang di sini yang pentingnya transparan, jadi semua bisa tahu ya, paling enggak walaupun agak telat sekarang ini, tapi paling enggak ada progres atau juga ada keterbukaan informasi, transparansi anggota gitu. Jadi sebaiknya anggota DPR itu langsung terjun aja ke sana gitu, 10 orang meninjau. Apa sih susahnya, cuma 2 jam, bensin juga banyak di sana, uang bensin tinggal berangkat doang, tidur, anggap aja jalan-jalan gitu loh, piknik gitu. Jadi sehingga rakyat confidence, oh benar-benar diperhatikan loh.
Karena apa, ini masalah serius gitu loh. Nah nanti rakyat di Subang itu juga jadi kurang ini loh sama politisi, kurang apa namanya itu, kurang simpati ya. Mana pertolongannya, bantuannya gitu, paling nggak datang lah gitu ya, tanyakan masing-masing atau diundang. Kan itu Dewan Perwakilan Rakyat, gedungnya juga milik rakyat, digaji rakyat gitu. Apa susahnya, hanya masalah transparansi aja, dicari pihak yang netral yang mewakili rakyat. Nah ini polisi, ini yang DPR, ini rakyat yang dalam kesulitan gitu loh. Dalam hal ini mungkin nggak kesulitan ekonomi ya, tapi Masya Allah itu pasti terganggu kehidupannya yang ditinggalkan ya. Jadi perlu didatangi atau diundang gitu loh, tanya jawab ya, mungkin terbuka juga untuk umum gitu ya, sehingga jelas gitu. Jadi informasinya terbuka gitu loh. Kan semuanya juga digaji rakyat gitu loh. Rakyat lagi kesulitan, jangan yang jauh aja didatangin, yang dekat depan mata ini istilahnya gitu loh. Secara teknis penyidikan itu kita tutup mata karena bukan orang yang bertanggung jawab di situ. Penanggung jawab masalah itu kan sesuai KUHP adalah kepolisian gitu. Masalah terbongkarnya atau tidak nanti tinggal menunggu waktu aja ini. Tapi dalam hal kegalauan masyarakat ini bukan di Subang aja, bahkan kalau kita lihat warganetnya itu yang komentar di YouTube itu bahkan dari luar negeri semua, orang Indonesia semua itu. Udah hampir 2 tahun ini, mungkin udah puluhan juta yang komentar di sana gitu. Nggak ada ini, jadi simpang siur beritanya gitu ya. Nggak ada yang keluar berita yang lebih menyejukkan dan menjanjikan, paling tidak katakan akan kita usahakan gitu loh, cepat terungkap, paling ada kata-kata gitu loh. Karena pembunuhan lain cuma seminggu udah tertangkap, pembunuhan di sini seminggu tertangkap, bahkan ada sehari udah tertangkap yang di Depok tuh. Jadi kan ada seolah-olah ada ini loh, sesuatu di sini gitu loh. Ada kalau istilahnya bottleneck, istilahnya gitu loh. Ada mengapa gitu. Jadi pentingnya antara singkatan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu pentingnya itu. Rakyat yang lagi butuh didatangin. Masalahnya bukan butuh keuangan, kepastian hukum satu, kedua juga keamanan rakyat sekitar itu sendiri. Sekarang pasti was-was itu. Emak-emak apalagi, anak-anak gadisnya apalagi takut karena pembunuhnya dinyatakan psikopat, memiliki penyakit psikopat, penyakit jiwa gitu. Gimana nggak takut orang semua di situ? Bah, jangan-jangan nanti malam datang lagi ke tempat lain, hal yang sama terjadi lagi. Gitu kan? Jadi mohon anggota DPR dah, bapak-bapak yang terhormat, ibu-ibu yang terhormat, segera datangi lokasi, tanya tuh kepada itunya, ahli warisnya, atau ahli warisnya diundang ke DPR, kasih makan yang enak, naik bus yang bagus, bolak-balik bayar gratis, dijemput. Begitu jadi anggota DPR. Jadi rakyat senang melihatnya sebagai contoh gitu ya, senang melihatnya gitu. Oh benar-benar diperhatikan loh dalam keadaan kesulitan gitu loh ya. Selama ini kan juga gimana ya, DPR itu yang gede-gede aja, apalagi Pak Mahfud MD yang triliunan menggesit banget ya. Pak Mahfud MD juga harus datang lihat gitu bagaimana ini lokasinya, tanya jawab warganya, ahli warisnya diundang gitu. Jadi jangan menjelang kampanye aja semua pada kasak kusuk sana sini gitu loh. Rakyat yang udah 2 tahun tidak ada kepastian, itu pasti 2 kecamatan sekitar situ udah resah, takut didatangin psikopat. Pasti pasang kamera, mana uangnya terbatas beli kamera, ronda malam lagi, orangnya itu aja yang ronda, lama-lama mereka sakit juga gitu loh. Takut udah mencekam daerah situ. Ya begitu aja para pemimpin rakyat. Mudah-mudahan DPR itu masih singkatannya Dewan Perwakilan Rakyat ya, masih itu singkatannya. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.